Review auditing. Apa itu auditing? Dan apa tujuannya? Lantas apa saja yang perlu diauditing? Oke, kita akan bahas ini semua dalam video ini. Kita langsung saja, kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, review auditing. Auditing kita ketahui bersama bahwa audit adalah proses pengujian ya. Proses pengujian kesesuaian objek audit dengan kriteria atau standar yang berlaku. Nah, contoh kriteria atau standar adalah standar akuntansi keuangan ya untuk audit laporan keuangan. Dan audit hanya bisa dilaksanakan jika ada kriteria atau standarnya untuk melaksanakan pengujian audit. Karena kenapa? Tidak mungkin kita melakukan audit kemudian tidak ada standar atau ada kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Makanya di sini paling gampang karena kita masuk di dalam auditing, khususnya adalah audit tentang laporan keuangan, maka standar yang kita gunakan adalah standar akuntansi keuangan atau SAK atau IFRS yang kita gunakan acuan sebagai standar dalam pelaksanaan audit. Nah, audit sendiri itu dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menguji bukti pendukung objek audit dengan mengacu pada standar yang berlaku yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Audit laporan keuangan ya. Nah, di sini kita sudah jelas tadi yang kita audit adalah laporan keuangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, terus apa kriterianya? Nah, tentunya kriteria yang kita gunakan adalah standar akuntansi keuangan atau SAK, atau kalau secara internasional kita bisa menggunakan IFRS. Tapi sebetulnya SAK maupun IFRS itu adalah satu kesatuan atau sama ya. Nah, SAK sendiri sejak beberapa tahun yang lalu sudah disesuaikan dan sudah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, yaitu adalah IFRS. Nah, buktinya bagaimana? Nah, bukti pendukung laporan keuangan, bukti laporan keuangan itu adalah buktinya pendukung laporan keuangan, yaitu ini bukti pembukuan, yaitu ya bukti transaksinya, kemudian seluruh catatan akuntansinya, pendukung laporan keuangannya, dan tentunya ada bukti penguat. Bukti penguatnya adalah seluruh bukti yang menguatkan bukti pembukuan, misalnya notanya gitu ya, atau mungkin bukti-bukti yang lainnya, laporan, surat jalan, atau mungkin juga pelunasan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bukti penguat yang bisa dikaitkan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Nah, elemen apa saja yang bisa dilakukan audit untuk di laporan keuangan? Yang pertama tentu laporan laba rugi, dimana di dalam laporan laba rugi tentu teman-teman sudah tahu semua, yaitu di dalamnya terdapat pelaporan tentang pendapatan dan beban. Nah, ini dicek semua, pendapatannya bersumber dari mana saja, kemudian bagaimana mendapatkannya, buktinya apa gitu ya. Begitupun juga beban ini apa saja yang dibebankan di dalam sini. Oh, beban listrik, beban gaji, kemudian buktinya apa dan lain sebagainya. Nah, semuanya harus dilakukan pengauditan, dimana khususnya di laporan laba rugi. Kemudian elemen berikutnya di laporan keuangan itu ada neraca ya, atau kalau sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan. Kalau dulu kita menyebutnya neraca, itu sama saja ya. Apa saja di dalam neraca? Di sini ada ya, tentunya teman-teman sudah tahu semua, ada aktiva lancar atau aset lancar, ada investasi jangka panjang. Nah, ini semuanya dicek satu persatu, bagaimana didapatkannya, peruntukannya, kemudian buktinya, pendukungnya, buktinya apa saja, semuanya dibahas satu persatu. Investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud gitu ya, utang lancarnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, kemudian modal dan lain sebagainya. Oke, itu yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian berikutnya adalah laporan ekuitas, di mana
Ini juga salah satu bukti di dalam pelaporan keuangan, yaitu 5 laporan keuangan. Ini ada laporan ekuitas, di dalamnya ada modal awal, perubahan ekuitasnya, kemudian ada pembagian modal dan pembagian hasil laba gitu ya, dan lain sebagainya, kemudian perubahannya, kepemilikannya dan lain sebagainya. Nah, ini semua dilakukan audit di dalam laporan ekuitas. Kemudian berikutnya ada arus kas gitu ya, kegiatan operasionalnya, pendanaannya, investasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada di laporan arus kas. Dan yang terakhir tentunya masih keluarga dalam laporan keuangan, yaitu ada 5 ya, mulai dari laba rugi, neraca, kemudian ekuitas, arus kas. Nah, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, tentunya di sini terdapat beberapa penjelasan tentang sesuatu yang sudah dijelaskan di 4 laporan keuangan ini yang mungkin perlu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh kayak aset lancar, menggunakan metodenya apa, kemudian investasi jangka panjang itu bagaimana metodenya yang digunakan. Nah, ini dicatat di dalam catatan atas laporan keuangan, dan semuanya itu dilakukan audit di masing-masing elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, tentunya kita semua harus memahami dulu bagaimana laba rugi itu dibentuk, kemudian ketentuannya bagaimana, neracanya juga bagaimana, ekuitasnya, arus kasnya, dan tentunya catatan atas laporan keuangan. Semuanya kita harus paham dulu secara metodenya sesuai dengan standar laporan keuangan ya. Nah, kalau kita tidak mengenal atau mungkin memahami secara standar akuntansi keuangannya itu bagaimana terhadap masing-masing ini, ya tentunya kita bisa salah kaprah saat melakukan audit. Nah, di sini teman-teman tidak usah khawatir, nanti kita akan bahas satu persatu setiap siklus ya, setiap siklus yang masuk di dalam bidang elemen-elemen dalam laporan keuangan ini. Oke, berikutnya alasan pelaksanaan audit ya. Nah, alasannya adalah karena ada 2 hal yang berpotensi merugikan pengguna laporan keuangannya. Yang pertama adalah adanya kesalahan ya. Tidak dipungkiri, namanya juga manusia, bahkan mesin pun itu adalah buatan manusia, pasti adanya kesalahan yang memang mungkin tidak disengaja atau bahkan disengaja gitu ya. Nah, dengan adanya audit kita bisa mengetahui potensi kesalahannya dalam laporan keuangan. Nah, kesalahan itu ya mungkin bisa jadi tidak disengaja atau mungkin juga disengaja lah. Tentunya semuanya kita harus lakukan itu. Alasannya mengapa kita melakukan audit. Kemudian yang kedua alasannya adalah kecurangan ya, kecurangan atau fraud. Nah, potensi kecurangan di sini yang kemungkinan juga yang tadi sudah saya sampaikan, kesalahan tetapi kesalahan yang disengaja lah, ini akan menjadi potensi kecurangan. Nah, ini bagaimana kalau terdapat di laporan keuangan? Nah, ini kita harus lakukan audit. Makanya kenapa alasan pelaksanaan audit ini dilaksanakan. Sepertinya kita skeptif atau mungkin berpikiran suudon ya. Tapi memang seperti itu yang harus dilakukan, karena kenapa? Nah, seorang auditor itu harus berpikiran ini benarkah atau wajarkah gitu ya. Dalam artian di sini karena memang perlunya sesuatu yang harus dilakukan oleh audit untuk memeriksa sesuatu. Untuk memeriksa sesuatu di mana yang dilakukan auditor ini sesuai dengan mengikuti dengan standar yang ada kan. Standar yang ada. Dalam hal ini standar yang kita gunakan kalau di dalam laporan keuangan adalah SAK gitu ya. Nah, tentunya auditor harus berpikiran skeptif dalam artian di sini standar laporan yang ada gitu ya, apakah sudah sesuai dengan standar. Nah, ini harus dilakukan, karena kalau tidak begitu seorang auditor tidak akan bisa menemukan sesuatu yang memang dirasa perlu dilakukan pengecekan
sesuai dengan standar yang ada. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini dihalalkan seorang auditor untuk bisa berpikiran skeptif atau mungkin suudzon, berpikiran bahwa benarkah atau wajarkah dalam pelaporan keuangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa jenis audit yang ada dan yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira seperti ini. Ada audit laporan keuangan gitu ya, ada audit kepatuhan, ada audit operasional, sistem informasi, forensik, internal dan lain sebagainya. Nah, di sini beberapa ini kan kita sedang sedang masuk di ranahnya sini, di mana yang digunakan acuan itu adalah SAK atau IFRS. Di mana auditnya itu adalah audit di bidang laporan keuangan. Tentunya di bidang-bidang yang lainnya, kepatuhan, operasional, sistem informasi ini sudah memiliki standar sendiri-sendiri. Nah, contoh mungkin kalau di sini salah satunya kepatuhan bisa diarahkan menggunakan standar SOP dan lain sebagainya. Operasional ini ya SOP ya. SOP ini misalnya. Nah, operasional ini SOP-nya, kemudian informasi dan lain sebagainya, forensik. Ini saya tidak tahu ini standarnya menggunakan apa ya. Audit internal, nah ini bisa menggunakan contoh yang teman-teman pernah tahu gitu ya, arahnya bisa menggunakan salah satunya ISO gitu ya, ISO berapa dan lain sebagainya. Ini arahnya ke manajemen ya, tetapi internal, atau mungkin juga bisa dilaksanakan oleh auditor internal. Biasanya sekarang banyak kok auditor internal, di mana auditor yang diciptakan oleh lembaga itu sendiri. Contohnya seperti kayak perguruan tinggi gitu ya, pasti punya penjaminan mutu internal, di mana mereka melakukan audit internal yang memang mengontrol untuk kualitas kerja di dalam lokal itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh audit internal, dan semuanya pasti menggunakan standar. Karena kenapa? Tidak mungkin kita bisa melakukan audit tetapi tidak memiliki standar sebagai tolak ukur ya. Karena standar ini kita bisa bandingkan kondisi lapangan yang ada dengan standar ini sesuai atau tidak. Kira-kira seperti itu. Itulah dasarnya mengapa audit itu dilakukan. Oke, berikutnya beberapa tahap atau prosedur yang ada di audit laporan keuangan gitu ya. Nah, langkah-langkahnya tentunya harus melakukan ini ya, ada dokumentasinya harus lengkap gitu ya. Dokumentasinya apa saja ya, semuanya mulai dari awal sebelum dilakukan audit hingga selesai dalam pelaporan itu berkasnya semua harus lengkap. Dan hasil audit apapun itu rekomendasinya harus dilampirkan di dalam laporan audit. Makanya semuanya harus lengkap, terstruktur semuanya dalam pelaksanaan auditnya. Dan tentunya harus sistematis. Tidak mungkin pelaksanaan audit tetapi pelaksanaannya acak gitu ya, tidak jelas, tidak runtut. Nah, ini tentu bukan audit yang baik. Ngauditnya aja jelek, bagaimana bisa memberikan rekomendasi bahwa yang diaudit itu perlu dilakukan pembenahan. Karena kalau auditnya saja tidak sistematis, ya apalagi yang diaudit kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan audit kita harus menjelaskan atau memberikan informasi yang jelas dan mudah difahami oleh siapa? Oleh lokasi atau sesuatu yang sedang diaudit. Dan semuanya tidak bisa serta-merta asal dilakukan saja, semua harus ada buktinya. Buktinya adalah kertas kerja audit atau audit working paper. Apa saja tahap-tahapannya? Kira-kira sesimpel ini. Jadi yang pertama kita bisa harus memahami ya, harus memahami lokasi auditnya, karena kita harus sesuaikan industrinya ini di bidang apa gitu ya. Kalau di sini saya nyampaikannya industri gitu ya, tetapi bisa banyak hal. Tapi tentunya biasanya kalau yang dilaksanakan audit itu adalah perusahaan-perusahaan yang notabene memang sudah berkembang ya.
bahkan sudah maju. Karena mengapa? Biasanya audit itu diperlukan untuk kualitas ya. Kalau sudah besar berarti perusahaan itu perlu menjaga kualitas agar bisa stabil dengan sesuai bidangnya. Nah, kita contohkan di sini, kita harus memahami industrinya. Industrinya bergerak di bidang apa gitu ya? Oh, bergerak di bidang makanan. Oke, lah berarti bidangnya makanan. Oh, bergerak di bidang exporting gitu ya. Ekspor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus memahami ketentuan-ketentuannya yang sesuai dengan perusahaannya atau industrinya atau lokasi yang diaudit gitu ya. Nah, setelah kita bisa memahami ketentuan-ketentuan yang ada di industrinya, yang kedua adalah kita harus memahami proses atau prosedur bisnis yang ada di dalam perusahaan di bidang ini. Kita harus memahaminya. Kalau kita tidak bisa memahami prosedur bisnis yang ada di dalam perusahaan yang akan kita audit, ya itu lucu juga, karena kita tidak akan bisa tahu dan tidak akan bisa sesuai ini industrinya di bidang apa, kemudian kita pemahaman bisnisnya, ketentuan-ketentuan yang ada ini kita tidak bisa memahaminya, dan tentunya ini tidak bisa sesuai kalau seumpama industrinya bidangnya apa, bisnisnya kita pemahamannya kurang. Nah, ini tidak akan bisa sesuai. Ini harusnya akan sesuai. Nah, kemudian ada pelaksanaan ini, pemahaman pengendalian internal ya. Pengendalian internalnya itu harus dicek dulu juga, dipahami bahwa bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan pemahaman terhadap sistem pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh perusahaan atau lokasi yang diaudit, ya difahami dulu ya, belum dilakukan pengujian. Jadi di sini kita pahami dulu, karena setiap perusahaan pasti sudah melakukan yang namanya SPI. Rata-rata perusahaan yang memang sedang berkembang gitu ya, pasti mereka sudah melakukan SPI, atau mungkin kalau di dalam produk biasanya QC gitulah, quality controlnya itu bagaimana lah. SPI ini bagaimana pelaksanaannya di dalam perusahaan. Nah, kita pahami dulu. Apabila belum ada, ya tentu itu menjadi catatan tersendiri ya, karena belum ada. Tapi kalau sudah ada dan kurang benar, nah itu nanti akan kita bahas di dalam dalam pelaksanaan pengujian SPI-nya. Nah, pengujian SPI-nya kita sampaikan, kita cek bagaimana SPI itu sistem pengendalian internalnya yang ada di perusahaan, dan tentunya hal-hal yang harusnya ada dan dilakukan SPI di dalam perusahaan tersebut itu harus disampaikan. Jadi semuanya yang harusnya ada itu kita sampaikan. Nah, ini makanya adanya audit ini, kita menguji SPI yang ada. Nah, kemudian setelah kita tahu alurnya, sistem pengendalian internalnya di mana semuanya ini adalah mengacunya kepada standar. Nah, di sini kita baru lakukan pengujian substantifnya. Nah, apakah semuanya ini sudah sesuai standar atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau tadi di awal saya sudah sampaikan standar yang digunakan kalau di dalam laporan keuangan itu SAK gitu ya, atau mungkin IFRS gitu ya. Nah, tentunya sebuah perusahaan itu tidak serta-merta langsung full menggunakan gini, karena karakteristik sebuah perusahaan pasti berbeda-beda, dan tentunya dalam pelaksanaan menyamakan atau menyesuaikan dengan standar yang berlaku, itu perusahaan pasti melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan ini, nah bagaimana, apakah tetap sesuai dengan standar atau tidak lah. Inilah kita melakukan pengujian substantifnya di dalam sistematika pengujian audit, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa jenis gitu ya, beberapa jenis pengujian audit yang dilakukan dan substantif pengujiannya. Secara umum ya, pengujian audit laporan itu terdiri dari dua ya, pengujian SPI sama pengujian substantif test gitu ya. Apa itu pengujian SPI? Ya, menguji
apakah sudah cukup SPI-nya, apakah sudah efektif SPI-nya. Ya, sistem pengendalian internalnya itu sudah cukup atau memang sudah efektif. Kalau sudah cukup ya sudah, kalau sudah efektif ya sudah disampaikan apa adanya. Kira-kira seperti itu ya. Dan kedua adalah menguji substantifnya. Substantifnya bagaimana lah, sesuai dengan video yang ini tadi ya, penjelasan yang ini tadi ya, sesuai dengan standar. Nah, di sini ini gini. Jadi sesuai itu menguji kewajarannya. Nah, kewajaran bagaimana? Nah, tentunya saat dilaksanakan SPI di dalam perusahaan itu sendiri atau lokasi audit, pasti mereka mengikuti standar kan, sesuai yang sudah saya jelaskan. Nah, standar yang digunakan itu apakah sesuai dengan standar atau tidak, dan apabila dilakukan penyesuaian-penyesuaian itu memang sudah wajar atau tidak. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketepatan pelaporannya, kemudian ke pengungkapan saldo akunnya cukup atau tidak. Pengungkapan itu dalam artian itu bukti-buktinya ya, bukti-buktinya, bukti pendukungnya, bukti penguatnya dan lain sebagainya. Nah, secara detail yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaan atau pengujian audit itu ada beberapa hal, mulai dari analitisnya, inspeksinya, kita datang mendadak itu ya, inspeksi mendadak ya. Kemudian dikonfirmasi apakah memang laksanaannya seperti itu, dikonfirmasi ke masing-masing bidang yang bertanggung jawab gitu ya, tentunya dengan menggunakan wawancara dan observasi, karena ini adalah salah satu cara bagaimana kita saat melakukan audit, baik itu menguji SPI maupun menguji substantif dari poin yang akan kita audit. Kemudian perhitungannya bagaimana gitu ya. Kemudian perhitungannya kita sudah tahu, kemudian di tracing itu dicari tahu sebuah prosedur dilakukan secara beruntun, contohnya seperti ini. Oh, mulai dari tahap 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan contohnya. Nah, kita tracing saat kita audit ada di posisi sini, kemudian ternyata kesalahannya ada di sini. Nah, kita tracing saat kita posisi di sini, kita bisa trace maju ke sini dulu, ngecek satu persatu sini, atau mungkin jika kita apabila diperlukan mundur ya mundur, kita cek. Nah, kita tracing ini, kita cari satu persatu. Nah, ini yang disebut tracing seperti itu. Kemudian ada vouching itu saat tracing gitu ya, paling tidak contohnya kita harus mendapatkan bukti pendukung atau bukti real atau bukti penguat, di mana bukti-bukti yang memang menjelaskan tentang poin-poin yang akan dan sedang kita audit. Kemudian apabila ada sesuatu yang memang perlu dibenahi, atau mungkin kita mulai dari awal, atau mungkin ada perlu tidak kesesuaian dengan standar, ya tentunya harus rekomendasikan, dan kita bahkan waktu mengaudit kita harus melakukan pengerjaan ulang. Nah, ini kita harus sampaikan. Kemudian kita harus ini ya, teknik audit berbantuan komputer. Jadi dengan kondisi yang ada saat ini kita tidak bisa melakukan audit tidak atau tanpa bantuan teknologi. Nah, di sini kita harus memanfaatkan ini betul. Apa saja yang perlu kita pahami? Ada banyak hal ya, tapi paling umum ya mungkin teman-teman paling tidak saat melakukan audit ada alat-alat bantu yang simpel-simpel ya, contoh seperti Excel gitu ya, Excel. Kemudian ada aplikasi yang audit yang memang bisa men-trace dari semua model database. Kalau tidak salah namanya adalah AXL, AXL apa ALX ya, lupa itu ya namanya. Nah, ini seperti kayak Excel, tetapi ini lebih powerful karena dia bisa mengambil data-data dari berbagai macam database apabila lokasi auditnya itu menggunakan sistem. Nah, kira-kira seperti itulah. Nanti kita bahas lebih detail lagi yang berhubungan dengan. Tapi ini semua alat-alat rata-rata dipakai dan dikuasai oleh auditor. Nah, kemudian ada juga Word gitu ya. Nah, ini tentu tidak mungkin kita tidak bisa ini, karena saat pelaporan bagaimana kalau kita tidak menggunakan aplikasi ini untuk membuat pelaporannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalam pengujian substantif kita harus ini ya,
bagaimana prosedur awalnya gitu ya, kemudian prosedur pengujian analitisnya kita analisa, kemudian secara detail kita uji transaksinya gitu ya, kemudian saldo akunnya apakah sesuai atau tidak. Nah, tentunya apabila kita lihat sebuah saldo akun dari akun satu ke akun berikutnya saat pencatatan pelaporan keuangan itu harusnya sesuai. Oh, kas transaksi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7, kemudian di dalam transaksi saldonya ini di totalnya kasnya menjadi berapa. Nah, tentunya ini harus sesuai, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada estimasi akuntansinya gitu ya. Bagaimana kita bisa memperkirakan kondisi utang yang ada saat ini terlalu banyak, apabila tidak dikurangi utangnya atau mungkin tidak ditambahi utangnya, perusahaan bisa terjadi sesuatu terhadap perusahaan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah review penyajian dan pengungkapan. Nah, tentunya semua ini tujuan akhirnya di sini karena dengan adanya audit kita bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan jawaban dari hasil audit yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini bisa kita lihat bersama pendekatannya bagaimana gitu ya. Saat pelaksanaan audit tentu paling tidak ada strateginya. Mengapa harus ada strategi? Tidak semua bidang atau lokasi atau pejabat yang sedang diaudit itu senang. Pasti ada sesuatu yang akan coba ditutupi oleh pejabat yang sedang diaudit, atau mungkin dalam pelaksanaannya perusahaan pasti mereka melakukan sesuatu yang memang mungkin dilakukan secara sengaja oleh perusahaan untuk untuk memenuhi tujuan tertentu yang memang diinginkan oleh perusahaan. Nah, makanya harus ada audit strateginya atau strategi auditnya bagaimana. Makanya dari awal tadi itu kita harus memahami dulu pemahaman industrinya, bisnisnya gitu ya. Ini poin yang paling penting, karena mengapa kalau di sini kita tidak bisa memahami, ya kita tidak akan punya strategi yang sesuai, strategi yang bisa kita lakukan untuk saat audit. Nah, itu sangat menyusahkan sekali kalau seumpama kita tidak memiliki strategi yang memang bisa kita rencanakan dari awal dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kemudian kalau sudah punya strateginya, kita bisa rencanakan gitu ya. Kita mulai dari mana dulu gitu ya. Kita dari mulai yang terendah dulu atau mungkin langsung yang tertinggi atau bagaimana. Nah, di sini dari manapun kita memulainya gitu ya. Kita nanti akan bisa lihat gitu ya, bagaimana sebuah prosedur atau struktur yang sudah ada di perusahaan tersebut itu dijalankan. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya berikutnya kita mau dimanapun gitu ya. Nah, ini bukan posisinya ya, tetapi kontrol risknya. Maksudnya itu yang kira-kira paling berisiko gede yang mana. Nah, itu kita langsung bisa pilih. Kita lihat dulu yang paling tinggi dulu, atau mungkin kita lihat aja lah yang risikonya paling rendah dulu, kita lakukan audit gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa seperti itu juga. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian baru extend ya, untuk memahami internal kontrolnya bagaimana, kemudian dites substantif sesuai yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Memahami dulu, kemudian diuji SPE-nya, kemudian sistem substantifnya. Tentunya kalau semua sudah selesai ya kita melakukan pelaporan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah pendekatan yang bisa dilakukan di dalam pengujian audit. Nah, apa saja gitu ya program yang bisa dilakukan di dalam program pelaksanaan audit ya, tujuan auditnya. Nah, mungkin kita melakukan audit tetapi tidak punya tujuan auditnya, kemudian yang diaudit apa gitu ya, laporan keuangan kah, atau mungkin prosedur kah, operasional kah, sistem informasi kah, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tanggal pelaksanaannya kapan, kemudian pelaksananya siapa gitu ya, tim auditnya, semua harus jelas. Ini adalah
poin-poin yang harus jelas saat pelaksanaan audit. Kemudian instruksinya atau prosedur auditnya bagaimana gitu ya. Sama halnya dengan slide yang sebelumnya, yaitu adalah ada strategi auditnya. Nah, di sini kita sampaikan kepada pucuk pimpinan atau mungkin lokasi audit atau mungkin direktur perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Intinya instruksinya saat pelaksanaan prosedur audit bagaimana, dan tentunya ada catatan-catatan khusus yang bisa kita berikan saat pelaksanaan atau rencana auditnya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah program yang bisa dilakukan saat pelaksanaan program audit. Nah, apa saja yang perlu kita cek di dalam pelaksanaan audit, khususnya adalah audit di laporan keuangan. Di sini kita perlu pahami bahwa siklus transaksi ini adalah transaksi yang terjadi secara berulang ya. Nah, serta sifatnya adalah baku dan normatif di dalam perusahaan tersebut. Nah, apa saja siklusnya? Nah, siklusnya adalah ini teman-teman. Ada siklus pendanaan, investasi aset tetap, operasional, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu pasti mengacu dengan standar yang secara umum harus digunakan di dalam akuntansi, yaitu adalah SAK, standar akuntansi keuangan, dan beserta transaksinya yang ada di dalam prosedur sistem informasi akuntansi. Apabila diilustrasikan di dalam siklus-siklus yang memang bisa dilakukan audit, bisa digambarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini ilustrasinya. Nah, secara ilustrasi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ilustrasi posisi siklus transaksi ya. Siklus transaksi laporan keuangan. Di sini kita menggunakan acuan yaitu adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat contoh. Nah, aset lancar, kita ingin melihat kas gitu ya. Kita menggunakan siklus apa? Nah, siklusnya adalah siklus kas masuk kas keluar gitu ya. Kemudian apabila itu investasinya kita menggunakan siklus apa? Siklus investasi ya, dan instrumen keuangan. Kemudian juga ada piutang dagang bagaimana. Nah, kita bisa cek di siklus pendapatan. Nah, ini tidak cuma satu saja ya. Di sini kita contohkan ada utang jangka panjang, itu masuk siklus pendanaan. Begitupun juga modal itu masuk siklus pendanaan. Nah, tidak banyak siklus teman-teman, tetapi di sini saat kita ingin melakukan audit untuk setiap akun yang ada, ini sudah digolongkan di dalam siklus-siklus tertentu. Nah, contohnya seperti ini, utang dagang, utang biaya gitu ya. Ini termasuk dalam satu siklus yang sama, yaitu adalah pengeluaran. Kemudian mana lagi ya yang sama? Ini contoh investasi jangka panjang, investasi sementara. Nah, ini masuk dalam siklus investasi instrumen keuangan. Aset tetap. Nah, ini pendapatan juga sama ya. Ini pengeluaran ini uang muka, dagang, biaya, ini sama ya. Ini sama ini ya, uang muka, ini pengeluaran sama. Karena aset tetap, investasi, ini aset tetap tak berwujud, ini investasi aset tetap. Nah, ini masuk siklus. Jadi siklusnya tidak banyak teman-teman, tetapi masing-masing akun sudah digolongkan di dalam siklus-siklus audit yang bisa dilakukan oleh seorang auditor dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu nanti. Kita kenalan dulu sama siklus-siklus yang ada dulu. Ini untuk yang di neraca ya, laporan posisi keuangan. Untuk di laporan laba rugi, nah ini ada siklus-siklus lainnya juga. Nah, kalau tadi ada penjualan gitu ya. Ini penjualan itu masuk siklus pendapatan itu sendiri masuk siklus pendapatan. Biaya operasional itu masuk pengeluaran. Kemudian pendapatan bunga ya, pendapatan bunga atau pendapatan dividen. Nah, itu masuk investasi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita petakan satu persatu, kita bahas satu persatu masing-masing siklusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana pengujian SPI-nya, kemudian pengujian substantifnya dan lain sebagainya.
tentunya poin-poin yang bisa dilakukan audit di dalam pelaksanaan masing-masing siklus audit untuk laporan keuangan. Kira-kira seperti itu. Untuk berikutnya kita akan bahas satu persatu siklus-siklus audit yang bisa dilakukan seorang auditor laporan keuangan. Kira-kira itu pembahasan kita tentang review auditing laporan keuangan. Sampai ketemu lagi di video auditing yang membahas tentang masing-masing siklus audit yang akan dan bisa dilakukan seorang auditor. Terima kasih, semoga bermanfaat.